Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Hadiasa. Saya dari Universitas Negeri Medan, Pendidikan Sejarah. Nah, dalam video ini saya akan mereaction sebuah video dari Islam Today, di mana video ini berisikan tentang bagaimana Barus yang pelabuhan kuno abad 9 mengapa bisa menjadi titik nol peradaban Islam. Tanpa basa-basi, mari kita lihat videonya. Salah satu yang paling menarik dari kompleks nisan ini adalah kontroversi dalam ilmu epigrafi tentang nisan Syekh Rukunuddin. Syekh Rukunuddin ini pernah dianggap oleh Dada Muratsa dalam seminar masuknya Islam di Indonesia yang pertama sekali dilakukan di Medan pada tahun 1963. Dia mengajukan bacaan terhadap inskripsi nisan Syekh Rukunuddin itu sebagai nisan bertarikh 48 Hijriah. Dengan asumsi itu, dia mengatakan Islam pertama kali masuk di Indonesia ini di Barus. Dia membawa pendapatnya itu ke seminar Medan. Dalam seminar Medan, pendapat atau angka 48 Hijriah itu ternyata dikoreksi, karena yang ada di nisan itu bukan angka 48 Hijriah, tapi berdasarkan hasil bacaan waktu itu Ustadz Arsyad Tawalib Lubis, angkanya adalah 800 Hijriah, dan lokasi angka itu ada di bawah, bukan di atas sebagaimana yang ditunjuk Dada Muratsa 48 Hijriah. Artinya seminar Medan 1963 sudah membantah bahwa angka tahun nisan Syekh Rukunuddin itu bertarikh 48 Hijriah. Yang benar adalah 800 Hijriah berdasarkan bacaan dalam seminar Medan 1963. Kemudian dalam buku Barus 1000 tahun yang lalu, nisan ini kemudian juga masih dibahas ya, oleh seorang epigraf Prancis yang mengambil angka bacaan terbaru, yakni 801 Hijriah. Mudah-mudahan ke depan hasil bacaan para ahli epigrafi ini bisa disebarkan untuk mendapat data yang benar tentang nisan yang benar-benar memiliki inskripsi. Saat ini nisan Syekh Rukunuddin itu sayang sekali tidak berada di sini. Jadi nisannya tidak ada di sini. Nisannya masih disimpan di Museum Negeri Sumatera Utara. Oleh karena itu koreksi kepada sejarah. Nah, jadi guys, seperti yang kita lihat di video sebelumnya, narasumber menjelaskan bahwasannya mengenai Barus menjadi titik nol peradaban Islam ini sudah diungkit dan sudah dibawa oleh Dada Muratsa di seminar tentang masuknya Islam di Indonesia di Medan pada tahun 1963. Nah, Dada Muratsa ini merujuk kepada sebuah batu nisan, yaitu nisan dari Syekh Rukunuddin. Ia mengatakan bahwasannya beliau wafat pada tahun 48 Hijriah. Nah, padahal itu sebuah kekeliruan. Jadi fakta yang sebenarnya itu, angka yang tertulis di batu nisan itu berangkakan 800 Hijriah. Nah, itu juga udah diangkat oleh epigraf dari Prancis, dan di buku tentang Barus 1000 tahun yang lalu yang dibilang oleh narasumber itu juga sudah ditulis gitu guys. Jadi ini masih dalam perbincangan yang hangat mengapa Barus bisa menjadi titik nol peradaban Islam. Nah, jadi salah satu juga kelebihan dari video ini yang sangat saya suka, jadi editornya sangat luar biasa. Kenapa? Ketika narasumber mengatakan inilah tempat pemakaman komplek Maligai yang ditemukan nisan Syekh Rukunuddin tadi. Nah, beliau berada di lokasi itu gitu.
Nah, selanjutnya beliau mengatakan, sayangnya batu nisan Syekh Rukunuddin tidak ada di sini. Sekarang batu nisan itu ada di Museum Sumut. Nah, sekarang ini narasumbernya berada di Museum Sumut, tepat di samping dari batu nisan Syekh Rukunuddin. Jadi ini sangat luar biasa transisinya ketika beliau menyampaikan, beliau juga ada di tempat itu gitu. Jadi penonton sangat mudah. Jadi jadi ini batu nisannya gitu. Oh, jadi ini tempat pemakamannya. Jadi penonton sangat mudah untuk memahaminya. Oke, kita lanjutkan. Maksudnya Islam di Indonesia sangat penting dilakukan dengan langsung datang ke Museum Negeri Sumatera Utara untuk melihat nisan asli Syekh Rukunuddin ada di sini. Dan Museum Negeri Sumatera Utara juga sudah membuat bacaan yang benar tentang nisan Syekh Rukunuddin. Kontroversi yang sempat terjadi di tahun 1963 silam tampaknya kembali terulang di tahun 2017 dengan munculnya narasi Barus sebagai titik nol peradaban Islam. Di bibir pantai Barus dibangun tugu penanda titik nol peradaban Islam. Bahkan acara penandatanganan prasasti Barus titik nol peradaban Islam itu digelar dengan sangat meriah. Jumat siang, Presiden Joko Widodo meresmikan Tugu Titik Nol Islam Nusantara di Kecamatan Barus Utara, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tugu ini adalah simbol masuknya Islam pertama kali ke Indonesia. Kita tahu semuanya bahwa Barus merupakan tempat pertama kalinya Islam mulai disebarluaskan di bumi Nusantara. Saudara, salah satu yang Nah, jadi guys, itu tadi jadi titik nol peradaban Islam di Barus ini sudah diresmikan oleh Presiden kita Joko Widodo pada tahun 2017. Nah, inilah yang menjadi sebuah kontroversi di kalangan sejarawan, mengapa ketika Barus ini ditetapkan menjadi titik nol masuknya Islam, itu tidak ada diseminarkan ataupun didiskusikan oleh pakar-pakar sejarawan ataupun arkeologi, sehingga ketika Barus ini diresmikan menjadi titik nol peradaban Islam, ini masih menjadi kontroversi dan masih jadi perbincangan yang hangat. Kita lanjutkan, guys. tapi tidak ada prasasti itu. Kemana prasasti itu? Kenapa di tengah-tengah ratusan bahkan ribuan orang yang datang kemari yang ingin menyaksikan bola yang ditandatangani oleh Presiden, tapi prasastinya tidak ada? Saya mendengar prasasti itu disimpan di salah satu rumah atau kantor di Barus ini. Tentu timbul tanda tanya, kenapa tidak dipasang? Ya, macam-macam cerita, tapi salah satu katanya teksnya kurang sempurna atau perlu diperbaiki. Seperti apa kekeliruan teks itu? Katanya di situ disebut titik nol masuknya Islam Nusantara. Ini titik nol Islam di Indonesia, bukan Islam Nusantara, karena Islam Nusantara terkesan berasal dari satu komponen tertentu yang saya tidak sebutkan namanya. Ini titik nol Islam Nusantara dari kelompok tertentu. Jadi mereka ingin perbaiki, tapi karena itu kabarnya sudah ditandatangani oleh Presiden, maka diperlukan proses yang lama untuk bisa memperbaikinya. Tapi sayang sekali, ini ya bagi saya ini cukup memalukan ya. Ada simbol tapi tidak ada prasastinya. Nah, jadi guys, tadi narasumber Pak Iwan Najahri mengatakan bahwasannya sangat disayangkan ketika ada sebuah simbol titik nol peradaban Islam ini, namun tidak ada prasastinya gitu. Nah, jadi kenapa tidak ada? Nah, beliau mendapatkan jawaban dari tokoh penduduk setempat, dan jawabannya itu yang dikatakan beliau bahwasanya ada kesalahan dalam penulisan, yang dimana seharusnya itu titik nol peradaban Islam Indonesia gitu. Namun di prasasti itu titik nol peradaban Islam Nusantara. Nah, jadi Nusantara ini merujuk kepada daerah tertentu gitu.
Jadi ada fakta menarik guys. Jadi ketika teman saya melakukan riset di Barus dan mereka singgah ke titik nol peradaban Islam ini, tepatnya pada tanggal 20 November 2022, nah mereka sempat berfoto di dekat prasasti ini. Nah tapi prasastinya itu ada gitu, tapi kalimatnya itu masih sama, yaitu titik nol peradaban Islam Nusantara. Nanti saya lihatkan di dalam video. Jadi video ini kan dibuat pada tanggal 22 Juni 2021. Nah itu udah kelang 1 tahun dengan risetnya teman-teman saya kemari gitu. Jadi kenapa prasastinya itu masih dipasang dengan kalimat yang sama gitu. Jadi masih dalam pertanyaan guys, kenapa prasastinya itu masih dipasang dengan kalimat yang sama kalau masih kalimatnya Nusantara gitu. Kenapa dipasang? Kenapa belum diubah dengan kalimat Indonesia gitu. Oke, kita lanjut guys. Ekspedisi jalur rempah yang kami lakukan bersama peneliti Balai Arkeologi Sumatera Utara, Dr. Eri Sudewo, dan sejarawan Sumatera Utara, Dr. Ikhwan Azhari, di penghujung tahun 2020, mengantarkan kami pada fakta baru adanya pelabuhan internasional, bahkan kota kosmopolitan yang lebih tua daripada Barus. Mereka menamai situs ini dengan nama Situs Bongal. Situs Bongal berjarak kurang lebih 65 km dari Barus, menyimpan fakta sejarah yang luar biasa. Situs yang berlokasi di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah, juga menyimpan beragam jejak arkeologis yang menjadi saksi bisu relasi Nusantara dengan dunia Islam. Nah jadi guys, karena videonya cukup panjang, jadi kita langsung lompat ke teman-teman arkeologis yang ada di situs Bongal ya guys. Sementara dilihat dari temuan di sana, itu ada kepingan-kepingan papan kapal perahu dari kayu dengan teknologi pasak dan ijo yang itu berkembang di kawasan Asia Tenggara. Dan salah satu kepingan papan kayu itu sudah di karbon dating menghasilkan angka antara abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Jadi itu menjadi bukti kuat bahwa sebelum ada situs Lobutua, itu situs Jago-Jago sudah aktif terlebih dahulu. Nah barulah kemudian masa-masa belakangan muncullah situs Lobutua ini di abad-abad ke-9 Masehi. Sementara di Jago-Jago masih terus berlangsung aktivitasnya sampai kira-kira abad ke-11 secara relatif. Sampai sejauh ini data artefaktual yang kami temukan yang paling muda abad ke-11. Nah hampir dengan masa yang bersamaan situs Lobutua pun karena sebab tertentu kemudian tiba-tiba juga ditinggalkan di abad 11 itu. Jadi kesejajaran antara situs Lobutua ini dengan Jago-Jago itu masa akhirnya itu sama-sama terhenti di sekitar abad ke-11 Masehi. Di situs ini ditemukan koin-koin dinasti Umayyah. Hal ini memberi petunjuk baru bahwa relasi Nusantara dengan dunia Islam telah terbangun sejak abad 1 Hijriah. Koin emas yang ditemukan di situs ini adalah koin emas masa Umayyah yang dicetak pada tahun 75 hingga 95 Hijriah atau tahun 694 Masehi hingga 713 Masehi. Koin ini turut memberi bukti kuat eksistensi Bongal telah ada sejak abad ke-7 Masehi. Pada koin edisi perdana Umayyah ini masih mengadopsi koin-koin Persia kuno. Hal ini ditandai dengan adanya gambar Raja Persia yang terakhir, yakni Raja Kisra II. Hanya saja sudah dibubuhi tulisan Arab di sekeliling gambar raja pada koin tersebut. Temuan koin sejak era Umayyah hingga Abbasiyah dalam jumlah yang begitu banyak juga menunjukkan kesinambungan hubungan pesisir barat Sumatera dengan dunia Islam. Dr. Eri Sudewo menduga situs Bongal pernah menjadi pusat aktivitas manusia dari berbagai negara atau merupakan pelabuhan internasional. Menurutnya, sejumlah komoditas unggulan di pantai barat Sumatera menjadi daya tarik para pelaut dari berbagai negeri datang ke kawasan ini, seperti emas, kamper, kemenyan, pala, damar, kemiri, dan pinang.
Majunya peradaban di kawasan ini pada abad 7 hingga 9 Masehi juga ditandai dengan sejumlah temuan seperti wadah kalam yang banyak digunakan di Arab, khususnya pada awal abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi hingga 9 Masehi. Para juru tulis di Arab pada saat itu banyak menggunakan kalam sebagai sarana tulis-menulis. Temuan alat tulis ini di Bongal sekaligus menunjukkan bahwa kawasan Bongal adalah kawasan yang maju secara literasi. Selain itu, temuan fragmen wadah kaca bercerat dari Timur Tengah yang diduga merupakan alat penyulingan minyak pohon kapur ataupun kemenyan, kuat dugaan komoditas kapur dan kemenyan ini tidak dibawa ke berbagai negeri dalam bentuk bahan baku, melainkan telah diekstraksi dan dikemas dalam botol. Nah, jadi guys, tadi Pak R. Sudewo menjelaskan bahwasannya teman-teman arkeologis yang ada di situs Bongal itu mengindikasikan bahwasannya situs Bongal telah ada terlebih dahulu dibanding dengan situs Lobutua. Nah, jadi seperti temuan ada bongkahan kapal, wadah kalam, dan juga koin-koin dinasti Umayyah. Jadi dengan teman-teman tersebut mengindikasikan bahwasannya daerah ini sudah ada pada abad ke-7 Masehi dan daerah ini merupakan tempat pelabuhan internasional gitu. Nah, jadi kesimpulan yang didapat pada seminar nasional tentang masuknya Islam di Indonesia itu yang diadakan di Medan pada tahun 1963. Yang pertama itu bahwasannya Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dan yang menyebarkan itu para dai yang pekerjaannya itu sebagai pedagang gitu. Nah, jadi dengan kesimpulan ini sangat relevan dengan apa yang ada di situs Bongal ini gitu. Jadi kenapa situs Lobutua ataupun Barus ini menjadi titik nol peradaban Islam? Kita lanjutkan guys. Ekspedisi jalur rempah yang tidak luput dari bantuan banyak pihak ini setidaknya memperkuat teori bahwa pantai barat Sumatera menjadi titik penting pertemuan relasi Nusantara dengan dunia internasional. Paling tidak, bukti-bukti arkeologis di situs Bongal telah memutus rantai perdebatan siapa yang paling layak menjadi titik nol masuknya Islam. Jadi itu adalah Pulau Mursala, yang itu Pulau Mursala, dan jalur ini dapat dikatakan merupakan jalur rempah kuno menuju kawasan Jago-Jago. Jadi Jago-Jago itu ada di sana, dari Pulau Mursala terus ke sana. Di sanalah jalur perdagangan rempah kuno. Pedagang-pedagang dari Timur Tengah, India dan Cina melewati jalur ini menuju Jago-Jago. Di Jago-Jago lah kita menemukan artefak-artefak kuno berkaitan dengan Timur Tengah dan Islam dari abad ke-7, ke-8, 9, 10 sampai abad ke-11 awal. Tapi abad ke-11 akhir kita tidak menemukan jejaknya. Oleh karena itu diperkirakan oleh sebab-sebab yang belum diketahui di dalam sejarah, pusat perdagangan rempah pindah dari Jago-Jago menuju ke kawasan Lobutua atau Barus. Jadi kembali melewati Pulau Mursala, ya, dari Jago-Jago melewati Pulau Mursala, kembali ke sana dan di sanalah nanti Lobutua dan Barus. Jadi Barus itu kemudian, jadi Jago-Jago dulu, Barus kemudian. Jalur perpindahan itu dan jalur pelayaran rempah itu adalah di laut ini. Nah, jadi guys, mungkin ini salah satu kekurangan dari video ini. Kenapa? Jadi tadi Pak Iwan selaku narasumber mengatakan bahwasanya inilah pulau dari
situs Bongal atau Jago-Jago, inilah situs Labu Tua, dan inilah jalur pelayarannya gitu. Nah, jadi di dalam video ini tidak memunculkan sebuah peta, padahal kalau ada peta, penonton mungkin lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh narasumber gitu. Jadi jika ada video pelayarannya dan jika ada peta pelayarannya dan peta di mana letak-letak dari situs Bongal dan situs Labu Tua, penonton lebih mudah lah untuk memahami di mana letak-letak dari situs-situs tersebut gitu. Oke guys, jadi mungkin ini saja reaksinya. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Nah oke guys, jadi kita telah selesai melihat videonya tentang di mana letak sebenarnya titik nol peradaban Islam. Jadi video ini sangat luar biasa dari YouTuber channel Islam Today. Nah, saya sangat mengapresiasi channel ini. Kenapa? Karena channel ini membahas banyak tentang sejarah. Salah satunya itu tentang titik nol peradaban Islam ini. Dan luar biasanya di dalam video ini Islam Today membawa narasumber yang begitu luar biasa. Yang pertama itu ada Pak Iwan Ajahri. Beliau merupakan sejarawan Sumatera Utara. Dan yang kedua ada Pak Eri Sudewo. Nah, beliau merupakan arkeologi Sumatera Utara. Jadi dua narasumber ini sangat luar biasa, sehingga apa yang ada di dalam video tersebut, isi yang ada di dalam video tersebut sangat-sangat bisa dipercaya gitu. Jadi mungkin tentang kerancuhan ataupun tentang simpang siur titik nol peradaban Islam di Barus itu terpecahkan dengan adanya video ini, bahwasanya situs Bongal lah yang lebih pantas menjadi titik nol peradaban Islam. Oke guys, sampai di sini saja. Saya ucapkan terima kasih telah menonton videonya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.